Kesempatan kali ini kita akan mengisahkan sebuah cerita tentang Siti Hajar, seorang ibu yang penuh pengorbanan, kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah tergoyahkan serta mengukir sejarah dalam Islam. Bagaimana kisah sejatinya? Yuk simak video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Siti Hajar dijadikan sebagai salah satu rangkaian aktivitas saat melaksanakan umroh maupun haji. Dari kisah Siti Hajar pula menjadi hikmah bagaimana perempuan yang berusaha untuk anaknya tanpa rasa takut dan penuh harapan dalam menghadapi ujian berat sejak awal kehidupannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar dan anaknya pergi ke arah selatan. Suaminya berniat untuk mencarikan tempat perlindungan anaknya di sekitar Baitul Atiq, rumah ibadah pertama kali Allah disembah di bumi. Perjalanan mereka berhenti di Mekah, yang pada waktu itu masih berupa tanah tandus dan sepi penduduknya. Di tanah tinggi Mekah itu tampaklah puing-puing Baitul Atiq berada. Siti Hajar dan anaknya ditinggal oleh suaminya. Mereka hanya berbekal sekantong kurma dan air yang sedikit. Siti Hajar ketakutan dan meminta agar Nabi Ibrahim tidak meninggalkannya. Akan tetapi permintaannya selalu gagal. Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Iya." Setelah mendengar jawaban tersebut, Siti Hajar menguatkan dirinya, berserah diri dan berkata kepada dirinya, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Bersamaan dengan kepergiannya, Nabi Ibrahim menengadahkan tangannya seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati." Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Hingga akhirnya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ditinggal di tanah gurun yang panas. Bahkan ia tidak pernah kehilangan iman, kesabaran. Dalam perjalanannya pun Siti Hajar menghadapi cobaan, kehausan di tengah padang pasir yang tandus. Di saat bekal habis dan air susu tidak lagi mengalir, Ismail kecil menangis kehausan. Siti Hajar tidak tinggal diam. Ia berlari naik ke Bukit Safa, menanjamkan pandangannya mencari tanda kehidupan. Lalu turun dan naik ke Bukit Marwah, tetap tanpa menemukan apapun. Ia mengulanginya hingga 7 kali. Berlari kecil bolak-balik dengan cemas, tetapi hati tetap menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dari Siti Hajar yang melakukan perjalanan dari Safa hingga Marwah bolak-balik ini saat ini disebut dengan sa'i, merupakan salah satu dalam rangkaian ibadah umroh dan haji. Setiap tahun adalah pengulangan atas langkah-langkah dari perjalanan kisah Siti Hajar. Allah mengabadikan momen itu dalam Al-Quran sebagai bagian dari syiar agama, menandakan bahwa perjuangan seorang ibu yang berlari dari keselamatan anaknya layak dijadikan ibadah sepanjang zaman. Kisah Siti Hajar terjadi ketika perjalanan antara Bukit Safa dan Marwah saat ia mencari air. Di tengah kelelahannya dan atas izin Allah dari dekat tempat Nabi Ismail menghentakkan tumitnya memancarkan air yang jernih, Siti Hajar bergegas menampungnya sambil berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah, hingga air itu mengalir deras dan tidak pernah kering sampai hari ini. Sumber Zam-zam menjadi sumber kehidupan bagi Mekah dan hingga kini menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan haji dan umroh. Hikmah dari kisah ini, Siti Hajar merupakan sosok ibu yang memiliki kekuatan iman, tidak perlu diragukan lagi. Siti Hajar meskipun ditinggal suaminya untuk bertugas namun tetap memiliki keteguhan hati untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjalanan kisah Siti Hajar terbukti bahwa kesabaran, doa dan usaha memunculkan mukjizat, yaitu sumber air Zam-zam yang ada hingga saat kini. Allahu a'lam bishawab.